Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajriano Afrindo adalah minim F1G12105. Baik, langsung saja. Cara kerja internet. Apa itu internet dan bagaimana cara kerja internet? Masyarakat pastinya sudah sangat akrab dengan yang namanya internet. Dengan internet, manusia bisa terhubung dalam komunitas global. Namun sesungguhnya apa sih itu internet? Apa dia adalah paket yang dijualkan oleh penyedia layanan telekomunikasi? Atau dia sejenis sinyal yang tidak terlihat? Bagaimana internet itu bekerja, sehingga dengan perangkat elektronik yang terkoneksi, layanan internet kita bisa masuk ke komunitas global tanpa batas. Baik, mari kita cek tahu apa itu internet. Kita mengenal internet, kita sering menggunakan internet, tapi tidak sedikit yang lupa konsep dan cara kerja internet tersebut. Jika berpikiran masa bodoh dengan cara kerja internet, maka itu sangat bahaya. Jangan membawa kesan bodoh. Ibaratkan barang, kita tahu barangnya, kita tahu fungsinya, kita sering pakai, tapi tidak pernah mencoba memahami bagaimana barang itu bekerja untuk kita. Terlebih memikirkan bagaimana orang menciptakan barang itu sehingga ada untuk kita manfaatkan. Maka dari itu, alangkah baiknya kalau kita bisa peka dan berpikir kritis demi meningkatkan kapasitas diri masing-masing. Baik, lanjut konsep internet dan perkembangannya. Internet dapat dikaitkan sebagai sebuah kota elektronik yang sangat besar dan luas, di mana setiap penduduknya memiliki alamat atau internet address. Sebagai alamat unik yang dapat digunakan untuk berkirim email atau alamat untuk mengakses suatu informasi. Saat hendak berkeliling kota atau surfing, hanya dibutuhkan perangkat elektronik dan aplikasi seperti browser sebagai alat transportasinya. Definisi internet yaitu interconnected network, suatu jaringan di seluruh dunia yang menyimpan berbagai informasi sebagai tempat komunikasi dan transmisi data. Bermula dari tahun 1960 dalam percobaan untuk menghubungkan sistem komputer menjadi sebuah jaringan yang bisa saling mengakses atau sharing, berkembang menjadi proyek ARPANET pada tahun 1969 yang merupakan lanjutan dari pengembangan proyek sebelumnya. Berlanjut ke Usenet pada tahun 1979 mengenalkan World Wide Broadcast System jarak jauh untuk sebuah newsgroup. Disusul oleh kelahiran Witnet pada tahun 1981 dengan slogan Because It's Time Network. Mulai mengenalkan email dan daftar-daftar informasi server untuk saling berkomunikasi. Pada masa ini pula dikembangkan sistem dial-up service untuk email dan bisa menghubungkan komputer desktop dengan telepon untuk mendapatkan internet. Tahun 1982 ditetapkannya sekitar transmisi jaringan komunikasi internet atau yang dikenal dengan nama TCP atau IP atau juga Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. NSF atau National Science Foundation menghabiskan sekitar 14 dolar miliar pada tahun 1987 untuk sebuah kesepakatan manajemen jaringan dan pengembangan selama 5 tahun bersama IBM, MCI, dan Michigan Education Research Information Trial. Tahun 1984 mulai dikenalkan Domain Name Service atau DNS sebagai alat atau penamaan pada setiap stasiun yang ada di dunia jaringan global. Kemudian diciptakanlah World Wide Web pada tahun 1990 yang kita kenal sebagai cikal bakal website atau W. Kemudian cara kerja internet. Untuk bisa mengakses internet, kita harus membeli paket internet terlebih dahulu di perusahaan ISP, Internet Service Provider. ISP akan memberikan IP kepada perangkat internet kita. Setelah dilakukan konfigurasi atau setting, sehingga perangkat kita bisa terhubung dengan server ISP. Biasanya koneksi internet yang diberikan ISP tersambung melalui kabel telepon atau fiber optik
yang terkubur atau terpasang pada tiang. Pada masing-masing port kabel yang terpasang akan diberikan IP default. Biasanya 192.168.1.1. Apa itu port? Apa itu IP address? IP address bersifat unik atau tidak ada yang sama. Begitu pula dengan alamat website, menyimpan sebuah IP tertentu. Alamat website menyimpan IP unik, tapi kenapa dengan mengetikkan facebook.com atau google.com kita sudah bisa tersambung ke halamannya? Itu semua karena kerjanya DNS, Domain Name System. Sesungguhnya di balik nama alamat web tersebut merupakan deretan angka-angka dan titik. Seperti IP dari Google, yakni 74.125.68.105. Jika kita akses IP tersebut, maka akan mengarah pada halaman google.com. DNS sebagai penerjemah pengalaman ini disediakan oleh ISP. Bagaimana perangkat kita bisa menampilkan informasi yang kita cari? Kita ambil contoh, kita hendak membuka halaman detik.com dari browser smartphone. Data halaman detik.com diketikkan pada browser, kemudian diproses, maka server penyedia jasa atau ISP akan menerima request kita untuk menampilkan halaman detik.com. Sebelumnya akan dilakukan pengecekan pada router ISP, memastikan halaman yang kita akses bukan merupakan halaman yang menyalahi aturan atau halaman terlarang. Request kita dikirim ke server detik.com, jika direspon maka halaman detik.com akan ditampilkan. Begitu pula proses di balik layar yang tidak tampak dan begitu cepat sehingga dalam hitungan detik halaman detik.com muncul di device kita. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.